Manchester United sukses tumbangkan Athletic Bilbao di San Mamés. Meski laga diprediksi bakal berjalan penuh tensi, nyatanya setan merah tak butuh waktu lama buat menghabisi. Meski di Premier League MU bukan raksasa lagi, tapi di Liga Eropa ini lain ceritanya. Athletic Bilbao sebelumnya dikenal sebagai salah satu tim paling ganas di Liga Eropa musim ini. Banyak tim bertamu ke San Mamés namun tak satu pun keluar dengan kemenangan. Meski begitu, ketika MU yang datang, 0-3 jadi skor yang meyakinkan. Lantas, bagaimana bisa rekor Bilbao yang mengerikan tak berguna di hadapan MU? Starting 11 Moment kali ini membahas Manchester United yang sukses ayam-ayamin rekor Bilbao di kandang sendiri. Bagaimana kronologinya? Simak selengkapnya. Manchester United melangkah ke semifinal Europa League dengan cara yang tak bisa disebut biasa. Usai Andre Onana sesumbar buat fans Lyon kebakaran, MU akhirnya menang di Liga Kandang. Manchester United menang agregat tipis 7-6 atas Olympique Lyon dalam duel dua leg yang lebih mirip adu nyali daripada adu strategi. Di saat satu tim mengandalkan determinasi, yang lain bertumpu pada ilusi nama besar masa lalu. Pada akhirnya bagi United, meski masih sakit, mereka cukup beringas untuk menggigit. Meski membahagiakan, namun bagi fans MU, kemenangan ini sejatinya cuma pelipur lara. Manchester United seperti yang kita tahu, menjalani musim yang benar-benar berbeda. Pelatih anyar Ruben Amorim memang hadir membawa angin segar, tapi bau anyir dari era sebelumnya belum benar-benar pudar. Masih ada kelengahan di menit akhir. Masih ada umpan putus asa dari lini belakang. Masih ada wajah-wajah lama yang seolah menolak belajar dari luka lama. Di bawah Amorim mereka memang berubah, tapi belum jadi lebih baik, hanya berbeda. Bukti paling kentara dari kebapukan United masih terlihat di Premier League. Dari 34 pertandingan yang dijalani, 15 diantaranya berakhir kekalahan, posisi ke-14 dan mimpi ke Liga Champions pun kini tinggal angan-angan. Tak ada lagi harapan di kompetisi domestik. Yang tersisa hanyalah satu tiket pelarian Europa League. Disinilah mereka bertahan hidup bukan karena superioritas mutlak, tapi karena kegigihan yang kadang datang dari rasa putus asa. Anehnya justru di panggung Eropa mereka belum pernah tersungkur. Dalam dunia yang tak memberi mereka ampun di Liga, United berubah jadi versi mereka yang lebih beringas di malam Kamis. Entah karena beban ekspektasi yang lebih ringan atau karena lawan yang juga pincang. Tapi faktanya United masih belum terkalahkan di Eropa. Dan untuk fans yang masih setia itu cukup untuk sementara. Unbeaten bukan berarti tak bisa dihentikan. Manchester United memang belum pernah kalah di Europa League musim ini, tapi yang akan mereka hadapi di semifinal bukan tim sembarangan. Athletic Bilbao datang bukan sebagai penggembira, tapi sebagai pemburu kepala. Mereka melaju ke semifinal dengan menyingkirkan Rangers 2-0 tanpa celah, menunjukkan bahwa darah singa Basque masih mendidih dan belum mengenal kata puas. Dari 8 laga yang sudah mereka lahap di Europa League, Bilbao tercatat mengantongi 6 kemenangan. Hanya satu langkah di depan United di klasemen fase Liga. Meski selisih satu langkah saja dalam kompetisi panas sekelas Liga Eropa, ini sudah seperti jurang yang lebar. Karena di titik ini setiap detail adalah pembeda antara legenda dan penggembira. Los Leones tidak hanya haus kemenangan. Mereka juga bermain dengan harga diri sebagai tuan rumah yang tidak pernah tunduk di kandang sendiri. San Mamés bukan sekedar stadion, ia adalah kuburan bagi tim-tim Liga Eropa. Tercatat 6 tim sudah datang membawa harapan menantang singa di dalam kandang. Dan semuanya pulang sebagai pecundang. AZ Alkmaar, Slavia Praha, Elfsborg, Victoria Pleasant, AS Roma hingga Rangers. Mereka semua lenyap di dalam amarah yang disulut ribuan teriakan supporter Bilbao. Tidak ada kemenangan tandang di sana, hanya kenangan pahit yang tertinggal di bangku cadangan. Kini giliran Manchester United
mereka datang dengan catatan tak terkalahkan. Tapi catatan itu bisa berubah jadi sobekan usang di bawah lampu-lampu San Mames. Karena di tempat itu sejarah tak peduli siapa kamu di masa lalu. Yang dihitung hanyalah siapa yang sanggup berdiri tegak saat peluit dibunyikan. Dan United harus memilih bangkit sebagai pejuang atau tumbang sebagai nama lain yang dikubur di tanah basket. San Mames mungkin memang kandang singa, tapi perlu diingat juga malam itu yang datang bukan manusia, melainkan setan dari neraka. Bagi Manchester United, seperti yang sudah kita bahas, Liga Eropa adalah satu-satunya harapan mereka. Mereka datang membawa harga diri dan harapan tinggi untuk satu-satunya trofi. Hasilnya sudah kita ketahui, 0-3 tak ada perlawanan berarti dari tim tuan rumah. Pertarungan taktik antara Amorim dan Ernesto Valverde Tejedor seharusnya menjadi perjamuan intelektual. Tapi realitanya itu lebih mirip eksekusi. Amorim datang dengan rencana yang tak butuh banyak flair, hanya presisi dan akurasi. Sementara Valverde mencoba membaca permainan MU yang kadang awur-awuran. Malam itu rekor kandang tak bisa selamatkan mereka dari kehancuran. Casemiro membuka skor di menit ke-30. Menyundul bola muntahan Harry Maguire yang lepas tak terarahkan. MU unggul 0-1. Bilbao sempat percaya mereka bisa membalikkan keadaan. Mereka pikir 30 menit hanyalah pendahuluan, bukan putusan. Tapi sedikit yang mereka tahu, Dewi Fortuna malam itu bersayap merah. 5 menit setelah gol pertama, Dani Vivian menjatuhkan Højlund di kotak terlarang. Sebuah pelanggaran fatal dibayar mahal dengan kartu merah. Dari harapan tipis berubah jadi bencana permanen. Penalti datang seperti peluru terakhir dan Bruno Fernandes mengeksekusinya dengan kepala dingin, memantapkan luka Bilbao yang baru saja terbuka. Menit ke-45 menjadi penutup babak pertama yang kelam. Bruno kembali menghantam jantung pertahanan tuan rumah, mencetak gol ketiga yang membunuh pertandingan sebelum jeda. Babak kedua berjalan tapi rasanya semua sudah selesai. Bilbao yang hanya bermain dengan 10 orang lebih banyak berjalan daripada berlari. Mereka tidak menyerah, tapi juga tidak mampu melawan. United keluar dari San Mames dengan tubuh bersih dan kepala tegak. Di tanah yang katanya mematikan, setan merah justru membakar semuanya hidup-hidup. Skor 3-0 jelas jadi modal yang begitu mewah buat Manchester United. Di atas kertas, pasukan Amorim tinggal duduk manis, menghindari kekalahan lebih dari 2 gol dan tiket final sudah dalam genggaman. Tapi dalam dunia sepak bola, sejatinya apapun masih bisa terjadi. Fans boleh nyengir lebar, tapi sejarah mengajarkan satu hal penting. Jangan pernah anggap enteng tim yang sudah terbiasa hidup dari sisa-sisa harapan. Bilbao adalah simbol hidup dari kata remontada. Lihat saja bagaimana mereka memperlakukan Rangers. Ditahan 0-0 di Ibrox, tapi saat balik ke San Mames, mereka mengubah stadion itu jadi tanah suci yang menelan tim asal Skotlandia. Hal serupa juga terjadi pada AS Roma. Di Olimpico, Bilbao tenggelam. Tapi ketika giliran mereka menjamu, atmosfer San Mames berubah jadi badai yang meluluh lantakan apapun yang tersisa dari Roma. Memang leg kedua nanti bukan di San Mames, tapi jangan pernah percaya kalau San Mames satu-satunya tempat Bilbao bisa bicara. Karena dendam itu bukan soal lokasi, tapi tentang nyala di dada. Dan Bilbao jelas belum habis. Mereka tahu United sedang pincang di kandang. 8 kekalahan di Old Trafford sepanjang Premier League musim ini bukan angka biasa. Itu yang terburuk dalam 62 tahun terakhir. Angka itu seperti lubang di benteng tua yang bisa runtuh kapan saja jika tidak dijaga dengan mati-matian. Setan merah mungkin sudah membakar separuh jalan menuju final, tapi api belum sepenuhnya padam. Masih ada 1 leg tersisa, 1 langkah terakhir yang harus dijalani dengan kepala dingin dan mata waspada. Karena dalam sepak bola, kemenangan besar di leg pertama seringkali jadi pedang bermata 2. Bisa jadi kekuatan, bisa juga jadi kesombongan yang menggoda untuk dapat karma. Amorim dan anak buahnya harus sadar,
Satu malam buruk di Old Trafford bisa menghapus semua kerja keras yang sudah mereka ukir di San Mamés. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai rekor Bilbao yang gak ada gunanya di hadapan MU. Bagaimana menurut kalian? Apa Bilbao masih bisa bikin keajaiban? Atau MU sudah terlalu jauh berjalan dan akan masuk final? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya kalau kamu suka video ini. Dan sampai jumpa di bahasan selanjutnya.